Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sungguh Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Allah telah berikan Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung sebagai mukjizat untuk umat Muhammad. Jangan sekali-kali engkau, Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Maksud dari ayat tersebut menurut Ibnu Katsir, bersikaplah lemah lembutlah kepada mereka, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Dan katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya mengatakan kepada manusia, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Yang jelas peringatannya, pemberi peringatan bagi manusia dari azab yang pedih, yang akan menimpa mereka karena mendustakan Nabi Muhammad, sebagaimana yang telah menimpa umat-umat terdahulu, yang mendustakan para rasul mereka, dan apa yang diturunkan Allah kepada mereka berupa siksa dan pembalasan. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, sebuah hadits dari Abu Musa, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, perumpamaan aku dengan risalah yang telah ditugaskan Allah kepadaku, itu seperti seorang yang datang kepada kaumnya lalu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat tentara yang akan menyerangmu dengan kedua mataku, dan sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang tidak merahasiakan sesuatu, maka carilah keselamatan, carilah keselamatan. Lalu sebagian dari kaum itu mematuhinya, dan mereka pergi keluar pada malam hari. Mereka pun pergi perlahan-lahan, dan selamatlah mereka. Tetapi, ada sekelompok lain yang mendustakannya, dan mereka sampai pagi hari masih tetap di tempatnya, maka tentara pun menjumpai mereka pagi itu juga lalu mereka membinasakan, dan dilindas oleh tentara tersebut. Itulah perumpamaan orang yang taat kepadaku, dan mengikuti apa yang aku sampaikan, dan perumpamaan orang yang durhaka dan mendustakan kebenaran yang aku sampaikan. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Mari kita ikuti sepenuhnya Al-Quran, jangan dipilah-pilah. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari hadits Anas yang marfu', dan Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah yang tidak ada yang disembah selain Allah, setiap orang di antara kalian pasti akan berhadapan sendirian dengan Allah, pada hari kiamat seperti ia berhadapan sendirian dengan bulan, pada waktu bulan purnama, maka Allah bertanya kepadanya, hai anak Adam, apakah ada sesuatu dariku yang menipumu terhadapku, hai anak Adam? Apakah yang telah kau lakukan tentang apa yang telah kau ketahui, hai anak Adam? Apakah jawabanmu kepada para rasul? Maka sampaikanlah, Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Kitab Ibnu Katsir menyebut, diperintahkan kepada Rasulullah SAW agar menyampaikan risalahnya, melaksanakan dan menyampaikannya dengan cara terang-terangan, yaitu dengan berhadapan langsung dengan orang-orang musyrikin. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Sesungguhnya kami memelihara engkau, Muhammad, dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau. Yaitu, orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, sholat. Kemudian, ini merupakan petunjuk Allah menghadapi orang yang suka mengolok-olok. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin, ajal datang kepadamu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.